Ta'ala melanjutkan, fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Nah, kenapa ada pembahasan tentang menutup telinga? Ya, karena telinga ini ya adalah indera yang kalau kita tidur itu masih bisa mendengar. Ya, maka sering ya kita tidur kemudian di sekitar kita itu ada suara yang berisik, yang bising. Ya, kadang keramaian suara itu masuk ke mimpi kita, bahkan sampai terbawa mimpi. Ya, makanya para pemuda Al-Kahfi ini, ya Allah Subhanahu wa taala tutup pendengaran mereka. Ya, karena mereka sedang ya berada dalam masa tidur panjang mereka. Nah, agar kemudian tidur mereka tidak terganggu, maka Allah Subhanahu wa taala menutup telinga dan pendengaran mereka. Nah, lagi-lagi ini sebuah pelajaran. Ya, sebuah pelajaran ya untuk telinga, karena orang tidur masih bisa mendengar, maka Allah Subhanahu wa taala menutup telinga mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut tidurnya mereka itu dengan menggunakan kata sinin. Ya, di mana sinin itu jamak dari sana. Dan sana dalam bahasa Arab itu adalah tahun yang berat. Ya, berbeda dengan kisah seorang yang Allah matikan selama 100 tahun. Fa'amatahullahu mi'ata'am. Dan Allah matikan dia selama mi'ata'am, 100 tahun. Kenapa menggunakan am? Karena orang tersebut Allah matikan. Ya, hancur fisiknya. Baru nanti Allah Subhanahu wa taala susun ulang. Ya, dihidupkan kembali dan disusun ulang. Ya, maka seakan nggak berat tahunnya itu. Mati, dibangkitkan lagi. Kalau Ashabul Kahfi, ya ratusan tahun tidur, capeknya seperti apa? Ya, tidur seharian saja capek luar biasa fisik kita, ini ratusan tahun. Ya, makanya seakan tahun-tahun mereka itu adalah tahun-tahun yang berat. Ya, maka Allah gambarkan dengan sinin, yang merupakan jamak dari kata sana, dan sana itu adalah tahun yang berat. Nah, kemudian di surat Al-Kahfi ayat yang ke-13, ya, para pemuda yang beriman. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami mengkisahkan kepadamu Muhammad tentang kabar mereka bil haqq, ya dengan benar, dan Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata naba. Ya, dalam bahasa Arab ada khobar, ada naba. Dan kita tahu ada surat An-Naba yang artinya adalah berita besar. Ya, karena naba itu adalah pertama berita yang besar. Yang kedua, ya berita yang ketika disampaikan kepada pendengar itu bermanfaat bagi mereka. Dan naba itu juga berita yang pasti kebenarannya. Nah, makanya Allah sebut kisah Ashabul Kahfi dengan naba, ya karena berita ini besar. Berita ini manfaat, dan berita ini pasti benar. Ya, pasti benar. Nah, kemudian ditegaskan lagi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, wa zidnahum huda, dan kami tambahkan bagi mereka huda, petunjuk. Nah, makanya ya ada pelajaran di sini. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb-nya, dan kami tambahkan bagi mereka huda, petunjuk. Nah, maka kalau kita ingin mendapatkan petunjuk lebih, ya maka modal awal kita adalah iman. Ya, asal kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, dan kita yakini apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran adalah kebaikan untuk kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau adalah kebaikan untuk kita. Kita beriman, kita jalankan saja tanpa banyak protes. Maka Allah akan berikan tambahan petunjuknya bagi kita. Ya, makanya kita kebanyakan protes. Ya, kita kebanyakan protes. Dan orang protes itu belum tentu cerdas. Ya, makanya kalau kita bandingkan, siapa yang lebih cerdas, Abu Bakar atau Umar? Ya, jelas Abu Bakar lebih cerdas. Tapi kenapa Umar sering protes kepada Nabi? Abu Bakar tidak pernah protes. Karena orang yang cerdas, ya dia akan menerima apa adanya, manakala ya sumbernya dari Allah, dari Rasul, yang tidak mungkin salah. Ya, justru kemudian tidak jadi cerdas kalau yang dikritik ya adalah yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Abu Bakar terima apa adanya, ya karena memang orang cerdas itu ya begitu, imannya kuat, sangat cerdas. Kalau Allah yang menyampaikan dan Allah pencipta kita, pasti benar, udah nggak usah diprotes. Nabi mendapatkan wahyu dari Allah, pasti benar, nggak usah diprotes.
Nah, Umar walaupun imannya luar biasa dibandingkan sahabat yang lain, tapi jauh dari Abu Bakar. Nah, lihat nanti ketika Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Nah, di situ Abu Bakar baru ya menunjukkan ya bagaimana cara berpikir yang sangat cerdas. Bahkan Umar ketika debat dengan Abu Bakar, ya kalah Umar. Ya makanya justru kita salah kalau banyak memprotes syariat Islam, baik yang bersumber dari Al-Quran ataupun hadis Nabi. Imani saja, nah baru akan Allah tambahkan petunjuk. Tapi kalau banyak protesnya, bahkan Allah tutup petunjuk itu bagi kita. Semakin gelap hidup kita, semakin sulit hidup kita. Ya makanya Nabi Muhammad itu adalah gambaran Al-Quran yang berjalan. Ikuti saja, pasti kebaikan yang kita dapatkan. Ya karena sekarang ternyata banyak banyak dibuktikan ya dengan penemuan-penemuan ilmiah ya tentang kebenaran apa yang ada di Al-Quran dan kebaikan yang ada di dalamnya bagi manusia, ya juga di dalam hadis-hadis Nabi yang ternyata di balik setiap anjuran dan sunnah Nabi ada kebaikan bagi manusia. Maka seakan dari pemuda Al-Kahfi ini kita diajari beriman saja kepada Allah, Allah akan tambahkan bagi kita petunjuknya. Ya semakin terang cahaya yang ada di sekitar kita sehingga akal kita, mata kita sanggup melihat dengan sangat jelas. Kemudian di ayat yang ke-14, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan syatata. Kata syatata terulang 2 kali di Al-Qur'an. Satu Al-Kahfi, ya satu di surat Al-Jin. Dan itu membuktikan antara Al-Kahfi dengan Al-Jin itu punya korelasi yang sangat kuat tadi. Ya, masih saudara. Termasuk nanti ada kata multahada juga terulang 2 kali, satu di Al-Kahfi, satu di Al-Jin. Nah, warabatna ala qulubihim dan kami teguhkan, kami ikat ala qulubihim ya di atas hati mereka. Idh qamu ketika mereka berdiri, faqalu maka mereka mengatakan rabbuna rabbus samawati wal ard. Rabb kami adalah Rabb langit dan bumi. Lan nad'u min duni ilaha, kami tidak akan pernah berdoa menyeru kepada selainnya. Laqad qulna idzan syatata. Kalau kami melakukan itu maka kami sungguh mengatakan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Nah, pelajarannya apa bagi kita? Ya, ternyata memang untuk menjaga diri kita dari fitnah yang berkaitan dengan agama itu memang sangat berat. Ya, kita butuh peneguhan dan pengikatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hati kita agar Allah teguhkan kita dalam kebenaran. Ya jangan kemudian kita merasa sudah kuat iman kita sanggup menghadapi lingkungan yang tidak baik, itu tidak. Ya jangan pernah kemudian kita takabur. Ya kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan keteguhan karena Ashabul Kahfi juga demikian. Kenapa mereka sanggup bertahan di tengah kondisi masyarakat yang rusak seperti itu? Ya jawabannya warabatna ala qulubihim. Ya karena kami telah mengikat, ya kami telah meneguhkan terhadap hati-hati mereka. Ya kita memperbanyak doa, ya muqallibal qulub, ya tsabit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di dalam agamamu. Nah, kita butuh tadi ar-rabat, ya butuh peneguhan ya dari Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah di dalam kebenaran, ya terlebih ketika hidup di lingkungan yang rusak, lingkungan yang penuh dengan kekufuran, ya sampai Ashabul Kahfi itu mengatakan lan nad'u min duni ilah, kami tidak akan pernah menyeru sesembahan yang lain. Ya kalau kami melakukan itu maka sungguh kami mengatakan perkataan yang jauh dari kebenaran. Seteguh itu hati mereka. Nah, kemudian ciri kuat Ashabul Kahfi. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ya ketika ya kamu melihat matahari terbit, ya maka matahari itu ya condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Wa idza gharabat taqridum dzatasyima. Tapi ketika terbenam, ya maka matahari itu menjauhi gua mereka ke sebelah kiri. Wa hum fi fajwatin min, dan mereka berada di fajwah. Ya fajwah itu lubang ya atau kemudian ruang yang ada di dalam ya gua tersebut. Ya, di mana letak guanya? Ya kemudian sebagian mengatakan di Yordania, sebagian mengatakan ya di mana, tapi ya pelajarannya bukan di mana guanya. Ya, tapi tadi Allah jelaskan tentang ciri guanya dan memang ya ada petunjuk di mana gua itu, tapi yang lebih penting adalah Allah gambarkan tentang kondisi mereka di dalam gua itu. Mereka berada di dalam fajwatim min. Ya di dalam tempat yang luas di dalam gua itu.
Dan dikatakan zalika min ayatillah. Yang demikian itu termasuk dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mayyahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang Allah berikan petunjuk, dia akan mendapatkan petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada penolong yang sanggup memberikan petunjuk kepadanya. Nah, ini kaidah petunjuk dan kesesatan. Ya, siapa yang mengharapkan petunjuk, maka akan Allah berikan petunjuk. Karena Allah Maha Adil. Siapa yang memilih kesesatan, akan Allah sesatkan. Makanya kalau ada orang mengharapkan petunjuk, nggak mungkin Allah sesatkan. Kalau orang kemudian lebih memilih kepada kesesatan, ya tidak akan Allah berikan petunjuk. Maka sebetulnya pilihan ada di kita. Mau ikut petunjuk atau kesesatan. Ya, mau ikut petunjuk atau kesesatan. Ya, tapi lagi-lagi kaidah petunjuk atau kesesatan, asal kita masih ingin mencari kebenaran, akan Allah tunjukkan kebenaran. Makanya ini nasihat untuk kita semua. Ya, selalu minta petunjuk kepada Allah, selalu niatkan kita mencari kebenaran. Kalau kemudian kita sudah tidak mau mencari petunjuk, tidak mau mencari kebenaran, merasa kita yang paling benar. Nah, ujung-ujungnya kita mencari pembenaran, bukan kebenaran, dan tidak akan pernah Allah tunjukkan kepada kebenaran itu. Ya, maka buka hati kita seluas-luasnya, ya untuk berusaha mencari yang benar, maka insya Allah suatu saat akan Allah bimbing dan kita pun akan diteguhkan di atas kebenaran itu. Dan ini yang menjadi hadiah Allah bagi Ashabul Kahfi. Allah berikan petunjuk kepada mereka dan Allah teguhkan mereka ya di atas kebenaran yang mereka yakini itu. Kemudian Allah menjelaskan tentang kondisi mereka. Wa tahsabum aiqadan wa hum ruqud. Kalian mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur. Ulama menjelaskan mata mereka itu terbuka. Seolah-olah mereka itu tidak tidur. Ya kalau kita bayangkan 300 tahun lebih. Ya, tadi telinganya ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa mendengar, tapi matanya kemudian terbuka. Ya, silakan dikaji. Ya, kok bisa itu kemudian mata terbuka selama itu padahal kita butuh berkedip. Ya, wallah alam apakah ketika terbuka itu juga berkedip, tapi Allah mengatakan ya, kalian mengira mereka bangun, tapi sebetulnya mereka sedang tidur. Wa nuqallibum dzatal yamin wa dzatal shimal, dan kami bolak-balikan mereka ya dari arah kanan ya kemudian ke arah kiri. Dibolak-balikan. Kenapa? Ya karena mereka sedang tidur, agar fisiknya tidak hancur dibolak-balikan. Ya betapa capeknya. Makanya kenapa Allah gunakan kata sinin yang merupakan jamak dari sana yang artinya tahun yang berat. Kemudian wakal buhum basitun dzira'i fil wasid. Kemudian anjing mereka, yaitu menjulurkan atau membentangkan kedua lengan kaki depannya di depan pintu gua. Ya, jadi kemudian cara Allah menjaga fisik anjing pun dengan cara begitu. Ya, ada apa dengan posisi seperti itu untuk anjing? Ya silakan dikaji lebih dalam lagi. Dan Allah mengatakan lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Dan ya jika kamu Muhammad menyaksikan mereka, tentu kamu berpaling ya dan lari dari mereka, walamulita minhum ru'ba, dan kamu akan dipenuhi dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, makanya ini rahasia kenapa ada gua di situ, tapi tidak ada orang yang mendekati gua itu. Ya karena nuansanya itu memang menakutkan. Ya belum lagi kalau melihat mereka yang ada di dalam gua, ya mengira mereka bangun padahal tidur. Ya intinya gua itu begitu menakutkan bagi orang-orang yang ada di luar. Ya sehingga tidak ada yang terfikir untuk masuk ke dalam gua itu. Dan lagi-lagi ini hikmah dan cara Allah untuk menjaga mereka ya dari adanya manusia-manusia yang masuk ke dalam gua mereka. Baik, ya sebelum waktunya habis, berapa jumlah mereka? Allah menegaskan di surat Al-Kahfi ayat 22, sayaquluna salasatu rabi'um kalbum. Akan ada orang yang mengatakan jumlahnya 3, yang keempat anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisum kalbum rajman bil ghaib. Dan ada yang mengatakan jumlahnya itu 5, yang keenam anjingnya. Mereka mencoba menerka urusan yang ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum. Dan ada yang mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Qurrabi a'lamu bi'iddatihim. Katakan Muhammad, Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali sedikit. Dan sahabat mulia Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah jadikan dia faqih dalam urusan agamanya dan ajarkan dia ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Ibn Abbas mengatakan saya tahu jumlahnya.
Dan kata Abdullah bin Abbas, ya jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Dan ulama menyimpulkan, dari mana kok diketahui jumlahnya 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya? Karena ada 3 angka yang dimunculkan. Jumlahnya 3, yang ke-4 anjingnya. Jumlahnya 5, yang ke-6 anjingnya. Jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Ya, perbedaan dari 3 angka itu adalah untuk angka yang terakhir, Allah pisahkan dengan dan. Ya, jumlahnya 3, yang ke-4 nggak ada dannya. Jumlahnya 6, jumlahnya 5, yang ke-6 nggak ada dannya. Jumlahnya 7 dan yang ke-8. Nah, karena Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang suci. Dan anjing adalah hewan yang najis. Dan yang suci tidak disatukan dengan yang najis. Ya, makanya Allah pisahkan dengan wa. Ya, dan itu adalah penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Shalih Al-Khalidi dalam ya di Lataif Quraniyah. Ya, dalam kitab Lataif Quraniyah. Ya, jadi beliau mengatakan rahasia di balik penggunaan kata waw adalah untuk menunjukkan ya jumlah Ashabul Kahfi. 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Kemudian bahasan terakhir, berapa lama mereka di gua? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala bithu fi kahfihim salasami'atin sinin wasdadu tis'ah. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ya, kenapa ribet banget? Ya, kenapa tidak mereka tinggal di dalam gua mereka selama 309 tahun? Ya, kenapa redaksi Al-Quran dan mereka tinggal di dalam gua mereka 300 tahun ditambah 9 tahun. Nah, ulama menjelaskan. Ya, kalau 300 tahun itu menggunakan hitungan syamsiah, pergerakan matahari. Ya, kalau 309 tahun menggunakan perhitungan qamariyah, ya pergerakan bulan. Ya, maka 300 tahun Masehi ya dan 309 tahun Hijriah. Ya, jadi lama mereka tidur di dalam guanya. Dan nanti sebagian mengambil kesimpulan. Berarti hukum asalnya adalah 300, 9 adalah tambahannya. Oh, berarti kalau untuk menentukan tahun di Al-Quran itu adalah pergerakan matahari. Apa pergerakan bumi mengelilingi matahari. Ya, karena bumi mengelilingi matahari sekali putaran 1 tahun. Tapi kalau tahun Hijriah menggunakan pergerakan bulan tidak bisa dipastikan. Makanya kenapa Allah mengatakan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Ya, karena pergerakan bulan sekali bulan mengelilingi bumi 1 bulan, ya, itu kan nggak ada batasnya. Maka Allah batasi 12. Ya, tapi dari ayat ini yang Ashabul Kahfi itu selama 300 tahun ditambah 9, sebagian mengartikan oh berarti tahun di Al-Quran itu adalah tahun menggunakan pergerakan matahari. Tapi nanti kalau pembahasan tentang bulan, maka bulannya itu menggunakan pergerakan qamar, pergerakan bulan. Karena sekali bulan mengelilingi bumi, nah itu adalah satu bulan. Nah, ini secara umum ya beberapa faedah yang bisa kita ambil ya dari ya kisah Ashabul Kahfi. Ya, walaupun tidak semua kata kita bahas dengan detail, ya tidak semua ayat kita cantumkan, ya kan, karena keterbatasan waktu, ya tapi semoga yang sedikit ini ya bisa memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita, ya khususnya ketika kita tinggal di lingkungan yang kemudian rusak, ya lingkungan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kita, ya Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingannya kepada kita seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembalikan ke